bukan saja membangun fisik, sarana prasarana adalah lebih diprioritaskan di dalam peningkatan ekonomi. Tentunya memberikan solusi, alternatif solusi kepada masalah yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai ini pernah terputus, karena bagaimanapun juga umat-umat kita di kantong-kantong itu masih butuh perhatian yang sangat banyak. Melakukan pengabdian-pengabdian yang tematik yang mampu mengatasi stunting, pembinaan pranikah, dan juga pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan umat Hindu yang berada di seluruh Indonesia. Untuk pemerataan kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama umat kami yang ada di Lampung Tengah. Kami melakukan PKM di Desa Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Ini sangat-sangat luar biasa. Semuanya berbahagia. Program kami yang direncanakan di awal atas arahan dari dosen pembimbing, Bapak Dr. Wayan Kantun. Beliau adalah PhD setempat. Ini semuanya berkolaborasi, saling mengisi. Astungkara, kita sekarang berada di tempat kandang kambing. Kandang kambing ini adalah merupakan donatur atau sumbangan dari BDDN, Badan Dharma Dana Nasional, yang mana hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat. Program-program ini sampai Ketua BDDN langsung menyampaikan kepada kami, apabila program ini berhasil akan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk kegiatan dalam rangka PKM ini kita ada 3 yang menjadi prioritas, yaitu bidang perahyangan, pawongan, dan pelemahan. Perahyangan adalah kita memberikan bantuan, motivasi di dalam pembangunan mewujudkan pura segara yang ada di Lampung Tengah. Yang kedua, kita juga membantu berdirinya atau pembangunan Candi Bentar Pura di Pujo Asri dan beberapa kegiatan perahyangan lainnya. Begitu juga di pawongan dan pelemahan. Di bidang misalnya sosial keumatan, kita barusan juga melakukan yoga, kita melakukan kegiatan-kegiatan pembukaan toko untuk penjualan sarana prasarana tempat persembahyangan. Kita juga membuka kegiatan-kegiatan usaha lainnya, yang mana tujuannya utama adalah meningkatkan ekonomi umat. Karena yang paling penting menurut saya saat ini bukan saja membangun fisik, sarana prasarana adalah lebih diprioritaskan di dalam peningkatan ekonomi. Begitu juga di pelemahan. Kita juga melakukan kerja bakti, pembersihan, dan penanaman pohon untuk alam semesta. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa bantuan dari semesta. Maka dari situ kita wajib merawat semesta ini. Selama 3 hari, tidak terasa, jujur kami sangat senang di sini, dan tim dari dosen yang hadir dari seluruh mahasiswa dan masyarakat. Ibaratnya 1 hari itu 24 jam, semua jam itu terisi, bahkan sampai tidak istirahat. Semalam saja kami sampai jam 2 lewat, jam 4 harus aktivitas kembali dengan olahraga, kegiatan lainnya. Hari ini ada menu spesial. Setiap hari makanan berlimpah. Ya, ini kami syukuri. Bukan apa-apa, kami memang tidak berharap makan di sini, namun secara spontanitas ini terjadi. Berarti di antara kami, dosen pembimbing, masyarakat, ini bersatu padu di dalam mewujudkan kebersamaan ini. Ini menurut saya perlu ditingkatkan
dimanapun kegiatan-kegiatan PKM dilaksanakan. Mari kita menyentuh, kita kolaborasi di dalam kebersamaan untuk mewujudkan yang lebih baik. Ya, tentunya PKM ini sangat positif karena memang PKM ini menjadi salah satu daripada kewajiban Sekolah Dharma Nusantara Jakarta. Tridharma perguruan tingginya itu terdiri dari PKM, pendidikan, dan penelitian. Ya, itu. Jadi sehingga kalau ini bisa dilaksanakan, apalagi pelaksanaannya seperti sekarang, agak bagus lah kira-kira seperti itu. Maka ini akan menyemai nilai-nilai positif, nilai-nilai Dharma di masyarakat. Harapannya adalah bahwa peserta KKN ini bisa melihat secara kritis masalah-masalah yang ada di lapangan, ya, dan tentunya memberikan solusi, alternatif solusi kepada masalah yang dihadapi masyarakat. Itu saja. Itu kan critical thinking, ya. Okay. Ketika kita berbicara meyakinkan sebuah program, baik internal maupun eksternal, internal itu adalah mahasiswa, eksternal itu adalah pihak yang kita akan jadikan lokus tempat pembinaan pengabdian kepada masyarakat. Ketika kita meyakinkan program ini kepada mahasiswa bahwa ini sudah digodok jauh sebelumnya, ya hampir memakan waktu kurang lebih 7 bulan. 7 bulan kita persiapkan, banyak diskusi, banyak wilayah-wilayah yang akan menjadi lokus tempat pengabdian masyarakat yang kita akan tuju. Maka dari diskusi itu kita simpulkan ada tiga wilayah, ya, 3 tempat yang akan menjadi sasaran tempat pengabdian masyarakat. Pertama yaitu di daerah Jawa, yaitu Desa Kandangan Jawa Timur, yang kedua adalah Karanganyar, dan yang terakhir Lampung Tengah ini. Begitu bergulir, diskusi diputuskanlah tempat ini. Nah, kenapa Desa Pujoro Asri ini menjadi hasil diskusi kesepakatan yang sudah kita godok bersama tim panitia KKN? Maka ketika kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, kita bawa ke forum Staf Dharma Nusantara. Dalam hal ini kita menghadap kepada Ketua Staf untuk mendapat sebuah persetujuan, di mana Ketua Staf sangat menyetujui terkait dengan sasaran yang akan menjadi program pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan hari ini di Lampung Desa Pujoro Asri. Nah, ketika kita berbicara manfaat terkait dengan meyakinkan mahasiswa, di mana mungkin tadi sudah beredar banyak ya video-video yang kegiatan dari kita berangkat pelepasan tanggal 5 hari Minggu, dilakukan pelepasan di kampus Sekolah Dharma Nusantara Jakarta di Rawamangun. Begitu kita berangkat tanggal 8 sampai kita sekarang melaksanakan aksi kerja nyata, ya, sesuai dengan konsep sinergitas kerja nyata di tempat yang menjadi tempat kita melakukan pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu masyarakat di sini sangat luar biasa penerimaannya, ya, penerimaan beliau itu sangat luar, sampai ada seorang pinandita namanya Pinandita Anom, ketika kita menyerahkan sebuah bantuan yang dalam hari ini tidak banyak, ya, dalam tanda kutip, ya, walaupun sedikit tapi itu menggugah empati kita sebagai kita komunitas bersaudara. Sampai beliau tidak bisa mengucapkan kata-kata, hanya bisa meneteskan air mata. Nah, itu artinya apa? Bahwa tempat KKN ini walaupun dalam kondisi geografisnya adalah mayoritas masyarakat di sini adalah kampung Jawa, umat Hindu Jawa yang memang
kondisinya kemarin kami dengar dari ketua ketua DPR terpilih ya Pak Ketut Suwendra mengatakan bahwa sangat mengapresiasi ketika KKN ini dilakukan di desa ini, karena bagaimanapun juga penting untuk mendapatkan penguatan, karena bagaimanapun saudara-saudara kita di komunitas Hindu Jawa di sini adalah semacam mengalami keterpurukan, mungkin tidak, rasa tidak percaya diri, minder ya, ada rasa minder yang sangat begitu dirasakan, memang betul itu terjadi. Nah, maka penting kiranya di sini adalah penting penguatan. Penguatannya apa? Ya, penguatannya konsepnya sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian masyarakat yang kita lakukan hari ini. Di sana penguatannya adalah 3 konsep Tritekarana, yaitu Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Nah, di mana dalam hal ini bisa umat saksikan bersama, saya berada di sebuah kandang kambing. Inilah menjadi modal usaha, modal pengembangbiakan ekonomi keumatan, khususnya umat Hindu yang berada di Lampung Tengah di sini. Itu barangkali terkait dengan konsep pengabdian masyarakat, karena bagaimanapun juga bantuan-bantuan ini akan terus bergulir ketika nanti masyarakat di tempat diberikan kepercayaan, dia mampu untuk memberikan semacam hasil yang akan bisa dinikmati oleh umat setempat. Kalau ini bisa mengembang, saya yakin dan percaya di mana Pak Ketua BDDN Mas Dr. Tri Handoko Seto sudah memberikan pernyataan kepada kita di kampus dalam penandatanganan MOU PKS yang kita lakukan, bahwa ketika ini nanti bergulir dan bisa menjadi bagus, maka BDDN siap untuk menggelontorkan dana untuk membantu kantong-kantong umat Hindu dimanapun di seluruh Indonesia. Ini yang saya menjadikan sedikit memiliki energi tambahan, semangat baru. Walaupun ya kalau dilihat dari segi usia, ya kita harus tetap semangat. Ya, usia itu memang ada batasannya, tapi jiwa-jiwa kita ketika ada sebuah lembaga yang bernama BDDN yang sudah menjanjikan baik beasiswa, penguatan ekonomi keumatan, kenapa kita nggak harus kita kerjasamakan? Inilah sinergitas kolaborasi yang harus kita pelihara dan kita kolaborasikan terus. Jangan sampai ini pernah terputus, karena bagaimanapun juga umat-umat kita di kantong-kantong itu masih butuh perhatian yang sangat banyak, terutama terkait dengan ekonomi keumatan. Ketika ekonomi keumatan terjadi, maka serada dan bakti pasti bisa dilakukan, karena bagaimanapun juga ekonomi arta itu kan penting di dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika arta sudah diterapkan di dalam kehidupan, maka mencapai kerohanian, spiritual, parahyangan pasti, apalagi pendidikan akan bisa berjalan. Inilah konstruksi daripada konsep Trihitakarana yang kita selalu gelorakan, karena bagaimanapun juga memiliki Stha Dharma Nusantara dari tahun ke tahun terus melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan 3 konsep Trihitakarana, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Dan salah satu yang kita saksikan sekarang berada di Desa Pujo Asri. Ini di belakang saya adalah kandang kambing yang bagus sekali, yang saya yakin dan percaya memiliki keyakinan yang sangat baik bahwa ini akan Om Awi Genamastu akan berhasil karena akan dikelola dengan baik. Terkait dengan pembagian usaha pengembangan biak dari kambing ini, maka itu sudah ada yang namanya payung hukum. Payung hukumnya adalah yang bernama MOU. Setelah itu diimplementasikan yang bernama PKS, ya. Kerjasamanya ada di sana butuh-butuh. Dan di berita acara kita juga ada penandatanganan berita acara. Ada yang 50% untuk pengelola, yang menjadi pengelola di desa wisata. 40% itu akan menjadi dibagikan kepada 4 desa. Desa Pujo Asri sendiri, Bedeng 4, Bedeng 5, dan Bedeng 10. Itu keempat, 40%. Yang 10% digunakan lagi untuk dana sosial Desa Pujo Asri. Kan bagus sekali ini konsepnya. Nah, ketika ini bisa diimplementasikan, dikerjasamakan, dan orang yang mengelola bertanggung jawab dengan baik, saya yakin dan percaya Om Awi Genamastu akan bisa terrealisasi dengan baik. Astungkare, kalau ini bisa berjalan, terkait dengan pelaporan nanti
Itu kan di dalam PKS berita acara sudah jelas bahwa pelaporannya itu adalah triwulanan. Ketika tanda tangan, kemarin sudah ditandatangani, semenjak itu pelaporannya nanti 3 bulan ke depan, triwulanan, dalam 1 tahun, tim pengelola memberikan laporan kepada staf Dharma Nusantara Jakarta. Ketika staf Dharma Nusantara Jakarta mendapat laporan, kita diskusikan dengan lembaga. Ketika sudah oke, kita akan memberikan laporan kepada BDDN sebagai tanggung jawab bahwa BDDN memiliki kepedulian yang sangat luar biasa. Di mana BDDN memiliki dana, staf lembaga kami punya tenaga-tenaga yang siap untuk didorong ke daerah-daerah untuk melaksanakan mengeksekusi kegiatan ini. Kan sangat bagus. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya Dirjen Bimasindu Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan selamat kepada teman-teman di staf Dharma Nusantara yang telah melaksanakan kegiatan KKN dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei 2024 di Lampung Tengah. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka kewajiban perguruan tinggi adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena telah mampu merampungkan tugas kampus di dalam masyarakat yang memang membutuhkan pembinaan-pembinaan terkait dengan keagamaan. Dengan demikian, harapan saya ke depan staf Dharma Nusantara juga melakukan pengabdian-pengabdian yang tematik yang mampu mengatasi stunting, pembinaan pranikah, dan juga pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan umat Hindu yang berada di seluruh Indonesia. Saya atas nama Dirjen Bimasindu juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kerjasamanya sehingga KKN ini bisa berlangsung dengan sukses dan hasilnya bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan juga staf Dharma Nusantara di masa yang akan datang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rudi Kuswoyo. Saya di sini sebagai Ketua Pasraman Setiadewa, berikut Ketua Pradah Kampung Pujo Asri, di mana pada kesempatan ini saya akan sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta telah berkunjung ke desa kami, khususnya di Kampung Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo. Sebagaimana telah dilaksanakan KKN ini selama 5 hari, di mana pihak KKN telah banyak memberikan bantuan, salah satunya untuk pembangunan Candi Bentar di Pura Setiadewa yang pertama, yang kedua untuk UMKM, Koperasi WHDI khususnya di Kecamatan Trimurjo, kemudian yang ketiga ada bantuan bibit kambing sebanyak 8 ekor, dan yang terakhir ada bantuan berupa dana renovasi gedung Pasraman Setiadewa yang nantinya dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran anak-anak Pasraman Setiadewa. Dan kemudian harapan saya ke depannya, dengan banyaknya bantuan yang digelontorkan di kampung kami, harapannya apa yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk umat sedharma, untuk masyarakat sekitar
yang telah diberikan bantuan dari masing-masing tim dari KKN. Harapan kedepannya apa yang telah diberikan juga bisa bermanfaat untuk anak-anak Pasraman. Lalu untuk kegiatan selanjutnya mudah-mudahan di tahun berikutnya ada kegiatan seperti ini untuk umat kita, khususnya di Lampung Tengah, umat Jawa. Untuk pemerataan kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama umat kami yang ada di Lampung Tengah, terutama suku Jawa, begitu. Dan terakhir, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan ilmu pengetahuan, serada dan bakti untuk umat kita semua, dan pastinya apa yang telah diberikan menjadikan kesan positif untuk kami maupun umat secara umum, begitu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku perwakilan umat sedharma di Kampung Pujo Asri ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran staf, dosen ataupun mahasiswa yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak PSN juga yang bekerja sama dengan staf Dharma Hindu Nusantara Jakarta. Mudah-mudahan semua apa yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk kedepannya dan mengangkat perekonomian keumatan Hindu di Kampung Pujo Asri ini. Dan saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.